kita mau tanya langsung aja sama reporter Detik Sumbaksel, ada Kak Sabrina Adliah. Kak Sabrina, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Mas Arya dan Mbak Indi. Halo. Wow, Hai. angle yang berbeda ya, tapi tetap dengan plasma yang sama sepertinya ya. Kak Kak Sabrina, Sabrina, ini boleh diinformasikan nggak sih ini seperti apa kejadiannya mungkin dari hasil peliputan dirimu dan teman-teman? Silakan. Oke, jadi kejadian ini bermula saat salah satu tersangka bernama Reki Septian alias Eki yang berprofesi sebagai sopir angkot sedang menurunkan penumpang di TKP di depan sebuah minimarket di Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan SU1 Palembang pada Sabtu tanggal 11 Januari lalu sekitar pukul setengah 9 malam. mhm, Lalu saat itu ada korban bernama Haryansyah umur 30 yang berprofesi sebagai juru parkir di minimarket tersebut, dia menghadang tersangka Eki. Lalu dia menanyakan tersangka lainnya, keberadaan tersangka lainnya yaitu tersangka Bima. Dia menanyakan di mana Bima dan menyebut akan menganiaya Bima jika dia bertemu dengan tersangka tersebut. Perlu diketahui bahwa Bima dan Eki ini adalah rekan sesama sopir angkot. Jadi Bima bekerja pada pagi hari, sedangkan Eki adalah sopir penggantinya yang bekerja di sore hari. Nah, ancaman tadi sampai di telinga Bima, hingga akhirnya Bima merencanakan, dia mengajak tersangka Eki dan tersangka Randy untuk colong start. Jadi kita aniaya duluan saja daripada dia menjadi korban. Lalu mereka pun merencanakan tersangka Randy mengambil senjata tajam dan akhirnya mereka menggunakan angkot datang ke TKP sekitar setengah 9 malam. Lalu setelah sampai di TKP, saudara Bima ini turun dan langsung menganiaya korban dengan sajamnya. Dia mengayunkan sajamnya hingga terkena perut dari korban Haryansa. Kebetulan ada bocah 7 tahun berinisial RVS yang sedang tidur di meja di samping Haryansa dan ternyata dia mengalami luka tusuk juga di bagian panggulnya seperti itu. Nah, setelah itu para tersangka akhirnya kabur dengan angkot tadi dan kedua korban langsung dilarikan ke RSUD Palembang Bari. Seperti itu kejadiannya. Oke, tapi berarti dari nama-nama tadi yang sudah disebutkan inisial-inisialnya, berarti memang semua pelaku sudah teridentifikasi begitu ya? Apakah sudah ditangkap para pelaku ini? Betul, ketiganya sudah diidentifikasi oleh polisi dan dua diantaranya yaitu tersangka Bima dan tersangka Eki sudah diamankan dan ditahan di Mapolrestabes Palembang. Sedangkan untuk saudara Randy saat ini masih dalam pemburuan polisi. oke. Nah kemudian juga nih Kak, kalau boleh tahu sebetulnya apa sih yang mendasari mereka akhirnya kepikiran untuk ya udah dikeroyok aja gitu, selain tadi mungkin kayak mau beralibi sebelum diserang duluan, tapi akhirnya mending melakukan duluan aja gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut pengakuan tersangka Bima, mereka di antara keduanya ini tidak ada permasalahan apapun sebelumnya. Namun memang ada indikasi bahwa korban Haryansa ini kerap kali melakukan pemalakan ketika sopir-sopir angkot melalui TKP yang merupakan tempat dia mencari nafkah seperti itu. Motivasi utamanya adalah ketakutan tersangka Bima daripada dia menjadi korban, jadi dia merencanakan untuk menganiaya korban lebih dahulu. Oke. Untuk si anak 7 tahun ini sendiri yang menjadi korban, apakah sudah ada tanggapan dari pihak keluarga? Dari pihak keluarga tentunya sangat terpukul apalagi karena setelah kejadian itu korban akhirnya meninggal dunia akibat kehabisan darah di malam tersebut di RSUD Bari. Korban setelah mendengar pengakuan dari pelaku, ayah dari korban juga merasa geram karena dia mengetahui bahwa anaknya tidak mengetahui apapun tentang permasalahan antara supir angkot dan juru parkir ini. Iya, ini sudah definitely itu sudah memang apa ya, ibaratnya nggak sengaja aja gitu ya, emang lagi apes aja ada di lokasi di tempat tersebut dan akhirnya menjadi korban, kurang lebih seperti itu ya?
Iya betul Oke, sekali. Kak Sabrina terus kalau boleh tahu juga mungkin ini dari pihak keluarganya, seperti apa? Berarti ayahnya masih ada ya, mengingat bahwa bocah ini kan lagi on the way nih mau di jalan ke makam ibunya gitu. Tapi untuk saat ini apakah ayahnya ini terus mengusut untuk kejadian satu ini untuk mendapatkan keadilan juga mungkin ke pihak-pihak yang berwajib? Perlu diklarifikasi dulu, sebenarnya pada malam itu mereka bukan sedang menuju ke pemakaman ibunya. Namun Mmm, sore hari sebelum kejadian, korban RVS ini sempat mengutarakan keinginannya kepada sang ayah untuk minta diantar ke makam ibunya yang sudah berpulang 2 tahun silam. Lalu mmm, kemudian diiyakan, namun bapaknya mengajak untuk keesokan harinya, hari Minggu untuk pergi ke sana karena sudah sore. Nah, mmm, saat kejadian itu RVS ada di lokasi karena menunggu sang ayah yang sedang membeli makan malam. iya, Jadi dia memang sering bermain di lokasi itu, kebetulan dia di sana dan merasa mengantuk, akhirnya dia tidur di meja situ di TKP. Nah, Haryansah ada di sana juga untuk menjaga RVS tersebut, Aduh, gitu. bayang perasaan ayahnya ya, maksudnya sangat iya, terpukul sekali pastinya. Meninggalkan anaknya dalam keadaan sedang menunggu dia untuk membeli makanan dan ketika kembali sudah terjadi, hal seperti ini. mhm. Ini kalau boleh tahu apakah sudah ada pasal-pasal yang akan ditetapkan kepada para tersangka ini berhubung memang aksi yang dilakukan oleh para tersangka ini mengakibatkan kehilangan satu nyawa begitu ya? Betul, tersangka dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP mengenai penganiayaan dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Nah, karena kejadian ini menghabisi nyawa anak di bawah umur, akhirnya polisi melapisi pasalnya dengan pasal 80 ayat 3 Jungto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan pidana maksimal 15 tahun. Iya. Oke. Baik kalau gitu Kak Sabrina terima kasih banyak untuk informasinya ya. Mudah-mudahan kita bisa kawal terus ini informasinya sampai nanti mungkin memang yang melakukan itu bisa diadili dengan seadil-adilnya karena gimana pun juga ini sampai menghabisi nyawa seorang anak yang tidak berdosa. Terima kasih Kak Sabrina, kami ucapkan selamat bertugas kembali dan sampai jumpa. Terima kasih kembali Mas Aryo, Mbak Indi.